bisa itu, bukan lagi apa persoalan kuantitatif kualitatif sudah bisa. Nah, mengapa misalnya tahun ini lebih meningkat? Karena laut dalam itu sudah sangat tergoncang oleh ribut di angin, maka banyak ikan-ikan yang memigir gitu kan, itu sudah tidak bisa apa. Bapak sering kali Pak ada kata-kata kurang lebih riset terus ini kualitatif. Gimana kita beda nih kalau riset dan kualitatif? Ya, saya katakan tadi, Brody saya tidak punya pengetahuan. Daripada terlalu banyak orang tanya tentang Brody, pakailah yang lebih aman bagi saya, kualitatif. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda atau bagaimana? Sebetulnya Brody ini termasuk kualitatif, karena tidak terlalu mementingkan angka. Tapi tidak berarti mengharapkan angka. Angka perlu, pengukuran perlu. Yang sekarang yang penting juga diperhatikan ini, apakah itu informasi atau data. Nah, ini penting Bapak bedakan. Karena saya lihat banyak laporan-laporan yang seakan-akan menyamakan antara informasi dengan data. Yang paling ini apa? Jadi misalnya saya tanya pada ibu, pendidikan ibu terakhir apa? Nah, apa saja SD boleh? Ya, SD. Itu apa, pengetahuan atau informasi? Informasi ya. Bukan pendapat ibu kan? Oh ya. Jadi kalau hanya informasi itu adalah tentang diri ibu. Tetapi kalau misalnya data ini sudah menyangkut dengan hal lain. Misalnya saja, tapi tadi saya salah gitu. Mengenai pengetahuan ibu tentang sesuatu itu informasi. Tetapi kalau pengalaman ibu, misalnya pendapat ibu, itu adalah data. Misalnya saya tanyakan, ibu dari IAIN ya? Asistennya. Saya tanya kepada ibu, siapa dekat ketua jurusan arsitektur? Itu informasi. Tapi mengapa dia harus dipilih? Kenapa? Tapi Langsung politis. tapi misalnya saya tanya ini pantar bagi perempuan ini, berapa gaji ibu? Tapi kalau saya tanya berapa honor ketua jurusan, itu informasi. Jadi kok mau terima itu dari suami, nah itu baru. Tapi kalau saya tanyakan berapa pendapatan suami, itu yang informasi. Karena ibu tidak berkepentingan, bukan berarti tidak berkepentingan dengan uang itu, tapi tidak berkepentingan dengan ini. Hanya ibu tahu gitu. Tapi kalau misalnya pengetahuan ibu tentang apa yang ibu alami sendiri, itu adalah data. Kalau orang jurnalistik membaginya dengan fakta dan news, fakta dan opini. Jadi kalau sesuatu yang sudah dicampuri dengan makna tafsir dari dia udah nyangkut data. Karena itu berkaitan dengan misalnya istilah atau sebutan informan responden. Jadi sumber informasi, sumber data itu ada dua, informasi dan responden. Kalau yang dipenting untuk kita pilih sebagai informan, itu harus pengetahuan. Dia mengetahui tentang itu. Saya kesi tahu tentang apa itu. Tapi kalau misalnya kesi tentang pendapat dia tentang PNPN, apa? Jadi responden itu. Apa ada kemungkinan dia menyatu? Nah, misalnya dia juga tahu tentang orang lain, kemudian dia terlibat. Mungkin codingnya mungkin kita perlu, waktu data kita ada perlu kita coding ini data, ini informasi, itu data itu. Atau ini yang saya praktekkan waktu saya kecil, ketika beliau ngomong waktu itu, apa pendapat beliau misalnya tentang tsunami dan sebagainya, itu jadinya pengalaman beliau kan, jadinya jadi data buat saya. Tapi misalnya ini jumlah penduduk yang selamat 20%, nah itu jadi ini
informasi dia. Ya, Pak, ya. Nah, kemudian data juga perlu dibedakan. Atau barangkali ini juga antara kenyataan, data, dan tercatat gitu kan maksudnya. Ya. Yang tercatat dan kan tercatat. ada sering orang mencapai kita juga ini kenyataan, ini fakta, ini data. Tapi apa beda dengan tiga ini? Saya kira fakta itu informasi. Nah, Fakta itu informasi. nah, ini bapak lihat, Nah, nah, Lihat enggak? lihat tak? Ya. Itu seperti tadi deh. Tak lihat? Iya. Ya sudah. yang Nah, apa yang saya tunjukkan tadi? Apa sih? Apa tunjuknya? Enggak, apa yang saya tunjukkan tadi? itu fakta Hah? yang Bapak tunjukkan tadi. Itulah apa yang saya tunjukkan tadi. yang terlihat adalah Atau mungkin sudah tidak cuma apa ini bapak ibu dia ya, itu apa yang saya tunjukkan tadi? buku biru. Buku biru sudah ditambah